Pelatih Australia, Graham Arnold, tampak kecewa setelah anak-anak asuhnya gagal mendapatkan poin penuh kala bertemu timnas Indonesia. Australia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Secara permainan, Australia bermain lebih bagus ketimbang timnas Indonesia. Tim berjulukan Socerus itu menguasai jalannya pertandingan dengan menguasai bola sebesar 67% berbanding 33% di timnas Indonesia. Dari 19 tendangan itu, 5 peluang seharusnya berbuah menjadi gol. Para pemain Australia juga tidak terlihat tenang dalam mengeksekusi peluang. Selain itu, kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, bermain sangat gemilang mengawal gawang tim Merah Putih. Graham Arnold pun kecewa dengan hasil malam ini. Apalagi Australia sebelumnya kalah 0-1 dari Bahrain pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Cebus Super, Gold Coast, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Ya, kami kembali gagal mendapatkan poin penuh dalam laga malam ini, kata Graham Arnold kepada awak media termasuk Bolasport.com pasca pertandingan. Kami membuang banyak peluang pada laga malam ini. Jadi saya tidak bisa bicara terlalu banyak. Dengan hasil itu, Australia baru mengemas 1 poin dari 2 laga yang sudah dijalani. Australia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas Australia ada Arab Saudi, Jepang, Bahrain, dan timnas Indonesia. Di bawah mereka terdapat China yang sudah merasakan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Pelatih Australia, Graham Arnold, tampak frustasi melihat permainan anak-anak asuhnya saat pertandingan melawan timnas Indonesia. Juru taktik berusia 61 tahun itu kesal dengan banyaknya peluang yang tidak dimanfaatkan secara baik oleh Australia ke gawang timnas Indonesia. Tercatat, ada 19 tembakan langsung yang dilesatkan Australia ke timnas Indonesia. 5 diantaranya hampir saja menjebol gawang timnas Indonesia. Berbagai macam cara juga dilakukan Australia agar bisa mencetak gol ke gawang tuan rumah. Namun upaya itu berjalan sia-sia dan Australia hanya bermain imbang 0-0 lawan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Hasil imbang itu membuat Australia belum merasakan kemenangan. Sebelumnya pada pertandingan pertama Australia kalah 0-1 saat menjamu Bahrain dalam laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Cebus Super, Australia, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Tentu saja hasil ini membuat Graham Arnold sangat kecewa. Bagi saya ini adalah sebuah frustasi. Kami membuang banyak peluang dan sangat mengecewakan. Di 2 laga awal kami gagal menang, ucap Graham Arnold kepada awak media termasuk Bolasport.com pasca pertandingan. Meski begitu, Graham Arnold masih percaya dengan pasukannya, sebab masih banyak pertandingan yang akan dijalani Australia dan peluang melaju ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Masih ada 8 laga ke depan lagi, kata Graham Arnold. Graham Arnold juga memberikan pujian kepada kiper timnas Indonesia, Maarten Paes. Pelatih asal Australia itu menilai Maarten Paes menjadi pahlawan timnas Indonesia. Maarten Paes tercatat melakukan penyelamatan sebanyak 5 kali dari serangan Australia. Kiper FC Dallas itu dinobatkan sebagai Man of the Match usai pertandingan selesai. Ini kedua kalinya Maarten Paes dinobatkan menjadi pemain terbaik dalam pertandingan. Sebelumnya, ia juga mencatatkan prestasi itu saat timnas Indonesia imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Kami menciptakan 5 peluang emas tapi kiper timnas Indonesia, Maarten Paes tampil baik. Mereka melakukan beberapa penyelamatan gemilang, tutup Graham Arnold.
Pelatih Australia, Graham Arnold, memuji atmosfer dari supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Menurut Graham Arnold, atmosfer SUGBK sangat luar biasa. Timnas Indonesia menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK. Pertandingan ini berakhir imbang dengan skor 0-0. Graham Arnold memang sebelumnya sudah tidak sabar merasakan atmosfer pertandingan di SUGBK. Hingga akhirnya, pelatih berusia 61 tahun itu merasakan secara langsung suasana di dalam SUGBK. Pada pertandingan malam ini dihadiri oleh 70.000 penonton. PSSI sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Australia sudah habis terjual. Suasana di SUGBK juga sangat meriah. Saat pertandingan dimulai, supporter Timnas Indonesia melakukan koreografi di tribune utara SUGBK. Dengan menggunakan kertas, koreografi itu berbentuk tulisan Indonesia. Di atasnya tertulis dukungan semangat dari supporter kepada Timnas Indonesia. Suasana semakin meriah karena selama pertandingan supporter Timnas Indonesia tidak berhenti bernyanyi. Ini yang membuat permainan Australia kurang berkembang dan gagal mencetak gol meski mendapatkan 19 tendangan langsung. Terima kasih untuk Indonesia. Atmosfer pertandingan malam ini sangat luar biasa, kata Graham Arnold kepada awak media termasuk Bolasport.com. Dengan hasil ini, Australia baru mengemas 1 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Sebelumnya Australia menelan kekalahan 0-1 dari Bahrain pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Cebu Super, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Australia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas Australia ada Arab Saudi, Jepang, Bahrain, dan Timnas Indonesia. Di posisi terakhir ditempati China yang belum mendapatkan 1 poin pun. China sudah merasakan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi.